Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema Yasin dan kefadolannya. Surat Yasin adalah salah satu surat Al-Quran yang paling banyak dibaca dan dihafalkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Hal ini bisa dimaklumi oleh karena begitu besarnya pahala dari membaca surat Yasin ini. Kefadolan yang pertama, di hadis Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Maka barang siapa yang membaca surat Yasin akan ditulis Allah khatam Al-Quran 10 kali. Coba kita bayangkan, menghatamkan bacaan Al-Quran itu biasanya kalau kita setiap hari membaca selama 2 jam, maka 10-15 hari barulah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau 10 kali khatam Al-Quran berarti dalam waktu normal kita membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 bulan. Namun dengan membaca Yasin yang hanya butuh waktu insya Allah sekitar 10 menit sampai 15 menit, kita dicatat oleh Allah sama dengan khatam Al-Quran 10 kali khataman. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita tabung dari membaca surat Yasin ini. Marilah kita perhatikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harf bal alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka dia mendapatkan 10 pahala. Aku Nabi tidak berkata bahwa alif lam mim adalah 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi bayangkan, jika kita khatam 10 kali Al-Quran yang memuat 100.000 huruf lebih, maka berapa juta pahala yang akan kita dapatkan dengan hanya membaca Yasin yang sekitar 10 menit sampai 15 menit saja. Betapa tingginya derajat kita di surga nanti. Masya Allah. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kefadolan yang kedua dari surat Yasin di dalam hadis Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Yasin di waktu malam, maka keesokan paginya dia sudah diampuni semua dosa-dosanya. Berarti andaikan kita mati saat itu, berarti kita mati tanpa dosa, sehingga langsung masuk ke dalam surga. Alangkah hebatnya surat Yasin ini. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kefadolan yang ketiga dari surat Yasin, di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah menerangkan tentang manfaat orang-orang yang membiasakan membaca Yasin. Yang pertama, jika lapar maka dikenyangkan oleh Allah, diberi rezeki untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, jika telanjang maka bisa membeli pakaian. Jika bujangan maka akan diberi istri. Jika merasa takut maka diberi Allah rasa aman. Jika susah, sedih, maka dihilangkan oleh Allah susahnya. Jika pergi maka tidak akan tersesat. Jika hilang hartanya maka ketemu hartanya atau diganti oleh Allah yang lebih barokah. Jika dia sakit, maka disembuhkan oleh Allah. Jika dia haus, maka akan diberi minum, diberi rezeki oleh Allah. Jika mati, maka diringankan siksanya.
Sangat luar biasa, bukan? Maka para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mulai sekarang marilah kita baca rutin surat Yasin ini sehingga bermanfaat bagi kita di dunia maupun akhirat kelak nanti. Namun janganlah sampai salah sangka hanya mengikuti yang ada dalilnya saja. Hanya ikuti yang ada dalilnya saja. Janganlah sampai kita mengikuti amalan-amalan yang mengada-ada atau yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lebih ngeri lagi, amalan justru yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Misalnya, Nabi jelas-jelas melarang membaca Al-Quran di kuburan, tapi justru banyak orang membaca Yasin di atas makam seseorang. Ataupun bacaan Yasin untuk acara-acara khusus saja. Kalau tidak ada acara khusus, maka tidak pernah membaca Yasin. Inilah salah kaprah dari orang-orang yang kurang memahami ilmu agama, atau bahkan tidak mengerti ilmu, karena mereka tidak pernah atau jarang mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis secara murni. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Ironisnya, bahkan sampai-sampai mereka tidak ngerti apa itu hadis, apa itu isi Al-Quran, apa itu isi Al-Hadis. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi tausiah tentang kefadolan surat Yasin. Dari situ marilah kita mendapatkan pelajaran betapa hebatnya surat Yasin, dan mari kita praktekkan setiap hari membaca surat Yasin agar kita mendapatkan barokah, berkah, kefadolan, manfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.